Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to DPM Talk bersama saya di sini Dimas P Muharam. Buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan channel ini adalah podcast atau siniar yang saya buat untuk menampung ide-ide, pemikiran, gagasan dan juga pengalaman saya seputar beasiswa, pendidikan inklusif, teknologi aksesibel, dan juga hal-hal yang menginspirasi lainnya ya, termasuk obrolan saya dengan sahabat-sahabat yang menginspirasi pastinya. Dan buat kamu yang sudah setia dan follow DPM Talk di platform-platform seperti Anchor, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, saya mengucapkan terima kasih dan pastikan kamu follow dan juga ajak teman-teman yang lain untuk follow dan juga share podcast di channel ini ya. Alhamdulillah kabar saya baik di sini, masih dari kota Adelaide di South Australia. Masih menempuh studi S2 saya untuk program Master of Education di University of Adelaide. Sekarang alhamdulillah sudah memasuki semester kedua. Dan saya juga mendoakan buat teman-teman semua DPM Talkers ya. Pendengar-pendengar DPM Talk, semoga selalu sehat, bahagia dan juga sukses pastinya. Ngomongin soal pendidikan lagi nih teman-teman. Ada satu hal sih yang lagi hangat ya dibahas, dan sebetulnya ini satu hal yang gimana ya, agak-agak dilematis dalam artian banyak sisi yang bisa kita lihat atau kita perhatikan sebetulnya. Jadi belakangan itu lagi hangat, ada yang ngomongin soal penerima beasiswa LPDP yang katanya enggan atau nggak mau pulang katanya, khususnya buat yang penerima beasiswa luar negeri. Buat teman-teman mungkin untuk gambaran dulu, kalau ada yang belum tahu, jadi LPDP itu adalah sebuah beasiswa dari yang asal dananya itu dari pemerintah Indonesia, yang dari dana kayak semacam dana abadi gitulah ya, kayak dana abadi pendidikan, dan itu diinvestasikan dan hasil dari investasinya itu dipakai untuk membiayai, memberangkatkan mahasiswa Indonesia yang terpilih, terseleksi dengan cukup kompetitif pastinya, baik itu untuk melanjutkan kuliah S2, S3 di dalam atau luar negeri. Nah, LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, jadi di bawah Kementerian Keuangan inisiatornya. Tapi kalau nggak salah itu juga sekarang sudah untuk pengelolanya kerjasama dengan Kemendikbud juga ya kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas itu LPDP itu keterangannya sih LPDP Kementerian Keuangan gitu ya. Tapi itu tidak terbatas hanya untuk ASN atau PNS dari Kementerian Keuangan saja, tidak, tapi untuk banyak targeted group ya. Ada guru-guru juga ada, untuk pihak swasta ada, untuk PNS ada, untuk jalur afirmasi disabilitas ada, untuk jalur afirmasi Indonesia Timur juga ada, pokoknya banyak. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya di sini di Australia itu tidak dengan beasiswa LPDP, tetapi dengan beasiswa dari pemerintah Australia, namanya Australia Award Scholarship atau AAS. Nah, yang sedang hangat itu adalah ada yang berseliweran gitulah ya di Twitter, dan juga jadi trending bahwa ada oknum-oknum atau orang-orang itu yang dia berangkat kuliah ke luar negeri dengan beasiswa LPDP, tetapi setelah selesai studi itu nggak mau pulang. Banyak alasannya sebetulnya ya. Ada yang karena di luar negeri pasti dapat penghidupan dan juga fasilitas yang lebih baik ketimbang di Indonesia, atau mungkin banyak alasan-alasan lainnya gitu. Nah, untuk kalau menurut saya pribadi sebetulnya sih, karena saya kenal juga dengan banyak teman-teman yang penerima beasiswa ya,
dan juga punya pemikiran sendiri juga untuk hal tersebut, bahwa sebetulnya ada dua persepsi sih atau ada dua sudut pandang yang sebetulnya patut untuk kita sama-sama pertimbangkan ya untuk melihat kasus ini gitu ya. Yang pertama dari sisi penerima beasiswa sendiri. Untuk seorang penerima beasiswa, ya itu kan dia adalah orang-orang terpilih ya, pasti bukan orang-orang biasa. Yang ketika mendapatkan itu adalah dengan seleksi yang ketat gitu. Jadi ya orang-orang yang terpilih lah, yang termasuk beruntung dan juga memang pantas untuk mendapatkannya gitu. Dia pasti punya kualifikasi dan punya kualitas. Lalu ketika dia sudah berangkat ke luar negeri, sudah kuliah di luar negeri, dapatkan pengalaman di luar negeri, tahulah bahwa di luar negeri itu mungkin khususnya di negara-negara maju ya, kayak di US, mungkin juga di UK atau di Australia gitu, itu bahwa tingkat pendapatan itu lebih besar gitu ya. Kayak misalnya contoh aja kayak di Australia ini, untuk pekerjaan-pekerjaan yang casual saja gitu, atau di sini tuh ada kayak batas minimum gaji gitu ya, itu bisa sekitar $30 per jam, dan hitungannya jam-jaman gitu ya untuk yang casual work. Belum buat yang pekerjaan yang memang formal gitu ya. Ya meskipun juga di negara maju itu juga biaya hidup lebih tinggi juga, tetapi tetap lebih menggiurkan lah gitu. Atau mungkin ada alasan-alasan lain gitu ya. Ada yang bilang katanya nih misalnya kayak teman-teman yang misalnya studinya itu meneliti sesuatu atau terkait dengan keilmuan tertentu yang di negaranya sendiri itu, di Indonesia itu belum support, belum bisa ada fasilitasnya. Jadi mereka memilih untuk tetap berada di luar negeri gitu ya. Tapi sebetulnya masalahnya bukan di situ sih kalau menurut saya. Jadi gini, ketika dia memutuskan untuk melamar beasiswa, itu kan dia seorang tuh seharusnya sudah paham bahwa dia mendapatkan kesempatan buat kuliah itu adalah dengan dana beasiswa, dan artinya adalah dibayarin. Dan kalau misalnya dia pakai LPDP itu adalah dengan uang negara gitu ya. Yang ada orang bilang ya uang rakyat lah gitu. Jadi ketika misalnya tujuan dari beasiswa tersebut adalah untuk, terutama LPDP, saya tahu ya tujuan LPDP itu kan adalah meningkatkan kualitas SDM yang nanti diharapkan SDM ini akan untuk membangun Indonesia gitu ya. Nah ketika tujuannya seperti itu kan berarti kan harapannya atau kontraknya kan adalah kamu berangkat sekolah, setelah selesai sekolah balik ke Indonesia dan kontribusikan ilmumu di Indonesia gitu ya, di negara kamu sendiri. Nah ketika dia sudah berangkat dengan itu, sudah ada kontrak itu, dan akhirnya enggan atau tidak mau pulang dengan alasan apapun gitu ya, itu sebetulnya bisa dikatakan salah juga gitu ya. Karena bukan masalah di negaranya yang tidak support, atau keadaan negara Indonesia yang belum ideal dan lain-lain, atau masalah idealisme bahwa wah nasionalis tidak nasionalis. Sebenarnya bukan di situ sih, tapi sesederhana bahwa dia itu berangkat, janji dia itu apa gitu ya, kontrak dia itu apa, dia dibayarin, dia harus pulang, ya udah dong harusnya pulang juga gitu ya. Beda halnya ketika ada teman-teman yang memang dia ingin mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri, lalu dia berangkat dengan biaya sendiri atau berjuang dengan biaya sendiri, dan ketika dia tidak pulang itu ya itu memang menjadi tujuan dia gitu loh. Bukan berarti dia tidak nasionalis gitu, tapi memang tujuannya adalah untuk mencari kehidupan atau tinggal di luar negeri gitu, dan itu banyak gitu. Dan kalau misalnya ada alasan, ya kita bagaimana bisa keluar negeri kalau nggak dibayarin beasiswa, menurut itu alasan yang kurang tepat juga ya. Dan
nggak semua orang harus jadi anak orang kaya dulu untuk bisa kuliah ke luar negeri. Karena saya di sini ketemu banyak teman juga gitu loh, teman-teman orang Indonesia juga yang saya tahu dia itu bukan dari keluarga yang ya super kaya lah gitu, tetapi dia bisa berangkat ke sini tanpa beasiswa gitu ya, dengan biaya sendiri, dengan meskipun banyak cara ya, kayak misalnya diawali dulu dengan dia itu tidak langsung lanjut S2 tetapi pakai visa namanya working holiday visa gitu ya. Yang itu untuk visa untuk bekerja di Australia. Jadi dia mulai dengan kerja dulu, kerjanya juga kerja serabutan, kerja casual work gitu ya. Lalu setelah kerja itu dia ngumpulin uang dia untuk lanjut kuliah lagi, dan biasanya itu lanjut kuliahnya itu dengan sistem college dulu, kayak ya kalau kita kayak diploma lah, program diploma gitu, dan itu kan lebih murah. Nanti setelah itu dia kalau misalnya masih mau perpanjang lagi ya dia lanjut S2 gitu kan, lanjut S2 lagi dan sambil kerja, dan mereka survive gitu loh. Mereka tuh survive bisa menghidupi, bisa sewa flat, sewa unit di sini, bisa untuk bayar uang kuliah, bahkan bisa untuk kirim juga keluarga di rumah gitu loh. Dan itu bisa ternyata gitu ya, dan mereka tidak melanggar apapun gitu ya, tidak berangkat dengan uang beasiswa, tidak ada amanah yang dikhianati lah gitu, dan ternyata bisa gitu. Dan saya salut dengan orang-orang yang seperti itu, karena dia bisa survive gitu loh, bisa survive sambil kerja sambil kuliah, dan toh mereka juga masih memegang warga negara Indonesia, dan ketika misalnya mereka itu kirim uang ke Indonesia, menukarkan dolar mereka dengan rupiah, itu kan sudah menambah devisa buat negara gitu ya. Dan mereka di sini ketika berada di sini tuh adalah jadi orang-orang yang paling pertama tuh yang sigap untuk bantu, untuk nolong mahasiswa Indonesia yang datang ke sini, yang baru-baru, yang datang dengan beasiswa gitu ya. Itu mereka nggak sungkan buat bantu, dan itu saya benar-benar luar biasa banget, salut banget sama teman-teman saya yang seperti itu. Jadi, dan itu agak disayangkan ketika ya kayak semacam memanfaatkan keadaan lah ya buat mereka yang berangkat dengan uang LPDP gitu ya, dengan uang negara, tapi dia nggak mau pulang. Atau karena saya ada dengar juga tuh kasus yang dia berangkat dengan uang LPDP setelah kuliah selesai, lalu dia pilih itu tidak pulang, dan dia pilih untuk membayar denda sekitar uang yang dihabiskan untuk kuliah itulah 1-2 M. Ya kalau secara finansial mungkin negara jadinya tidak dirugikan ya, karena uangnya kembali. Tak cuman kan negara juga rugi waktu, rugi tenaga, dan juga dia mengambil hak orang lain yang mungkin juga lebih membutuhkan, atau mungkin dia memang lebih ingin berkontribusi buat negaranya gitu loh. Iya kan? Kalau itu kan kayak semacam bisa aja kayak semacam memakan kesempatan bahwa ya gue berangkat dulu deh, kayak minjem duit LPDP dulu, nanti kalau gue udah punya duit gue balikin. Tapi kan nggak kayak gitu harusnya, ya kan ya, nggak harus kayak gitu harusnya. Dan itu dari sisi ininya ya, dari sisi sebagai penerima beasiswa ya. Jadi kalau buat saya pribadi, permasalahannya bukan pada masalah nasionalis tidak nasionalis. Karena ada juga tuh yang mengkritisi bahwa ketika dia berangkat dengan uang beasiswa, terus dia bawa keluarga, nanti keluarganya kerja ngumpulin uang gitu kan. Ya menurut saya itu tidak menyalahi apapun ya, karena tujuan awalnya kan tetap sesuai, bahwa dia berangkat untuk kuliah, dan yang selama kuliahnya itu lancar, dan nanti dia pada saat visanya sudah habis, dia sudah selesai, dia pulang, itu nggak jadi masalah. Apapun itu yang dia lakukan ketika berada di luar negeri ya, untuk kerja nambah uang segala macam, itu kan jadi ya tambahan lah ya gitu, bahwa dia punya kesempatan untuk luar negeri, dapat pengalaman baru, dan bisa mencari uang juga, dan ya pada akhirnya uangnya akan dibawa ke Indonesia juga, dan akan menambah devisa juga buat negara kan.
Jadi bukan masalah nasionalis tidak nasionalis, tapi sederhana bahwa dia berangkat dengan tujuan apa, ya harus sesuai dengan tujuan itu dan kembalilah gitu sesuai dengan kontrak dia. Nah, tapi dari sisi negara sendiri, menurut saya juga ada sebuah hal yang perlu dievaluasi juga gitu. Kalau misalnya sampai ada mahasiswa yang berangkat dengan uang beasiswa, dengan visa pelajar, lalu tidak pulang. Kalau dari perspektif saya ya sebagai mahasiswa yang dari pemerintah Australia ya. Jadi kalau di AAS itu, ya tujuan AAS itu kan memang untuk meningkatkan SDM yang nanti untuk meningkatkan ya untuk negara-negara berkembang lah gitu ya, untuk nanti berkontribusi untuk baik tempat kerjanya atau komunitas atau perusahaan atau lembaga yang dia berasal lah gitu ya. Pokoknya dia punya pengalaman di bidang apa dan diharapkan nanti dia bisa berkontribusi di bidang itu ketika sudah balik. Nah, untuk si AAS ini kita berangkat itu ada ketentuan. Jadi kita berangkat di kontraknya sudah ada, misalnya kayak saya tuh dari 6 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023 gitu. Nah, ketika visanya masa studi sudah habis ya kita harus pulang gitu loh. Karena yang pertama stipendnya sudah tidak dapat. Kita sudah tidak dapat allowance dan biaya sewa di sini, biaya ini hidup di sini mahal, ya kita harus pulang. Atau kalau misalnya teman-teman dapat pekerjaan di sini dan mau kerja dulu juga bisa, tetapi ya ada batasannya. Visa kita tuh cuma maksimal memang 2 tahun gitu ya. Visa kita maksimal hanya 2 tahun dan setelah 2 tahun itu ya harusnya nggak bisa diperpanjang ya, karena memang ada ketentuan. Bahkan ketika kita sudah lulus, kita pulang, kita itu tidak bisa kembali lagi ke Australia itu selama 2 tahun batasannya. Jadi kalau misalnya ada nih yang udah lulus S2, terus mau lanjut daftar beasiswa AS lagi untuk S3 misalnya, itu nggak bisa langsung. Minimal itu jeda 2 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya ya tadi, dia harus pulang dulu dan harus berkontribusi ilmunya, pengalamannya, networkingnya itu di Indonesia dulu gitu. Jadi itu memang tujuan utamanya. Dan setahu saya memang pasti ketika di sini kan ada ya namanya itu student visa, dan ini student visa itu memang visa yang paling gampang untuk bisa ke Australia. Biasanya banyak nih orang-orang yang tujuan utamanya sudah pengen bekerja, pengen cari uang di Australia, tapi dia pakai student visa karena selama kita bisa terdaftar di institusi pendidikan di sini, kita bisa dapat student visa itu, dan dengan beberapa persyaratan lain sih, kayak misalnya bisa menunjukkan kita punya uang di rekening sekian puluh juta gitu misalnya. Yang itu kan sebetulnya bisa aja dikumpulin dari manapun dulu, terus nanti bisa dibalikin lagi kalau udah ditunjukkan buktinya gitu kan. Dia harus, ya pokoknya harus balik lah gitu. Nah tadi student visa, terus setelah student visa itu selesai, itu bisa lanjut lagi, namanya graduate visa gitu. Jadi graduate visa itu bukan visa bekerja tapi graduate visa. Jadi orang yang sudah lulus dia bisa mengajukan visa untuk tinggal di Australia dengan graduate visa. Nah biasanya itu kalau graduate visa udah habis, itu bisa ngelanjutin lagi ke visa bekerja atau mungkin jadi permanent resident di sini. Gitu biasanya pathway-nya tuh kayak gitu. Orang yang pengen bisa tinggal di Australia, bisa kerja di sini, biasanya kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk AAS itu pasti nggak bakal bisa kita ngajuin graduate visa karena mungkin udah diblokir atau gimana gitu ya. Karena ya visa yang ngeluarin pemerintah Australia, nggak mungkin lah dia akan tidak sinkron dengan kebijakannya yang lain gitu ya. Nah tetapi kayaknya disayangkannya itu pemerintah Indonesia itu tidak melakukan kerjasama imigrasi kayaknya dengan pihak negara tujuan beasiswa. Harusnya kan kalau misalnya ada kerjasama, ketika misalnya visa student itu udah habis ya harusnya tidak bisa diperpanjang dong.
atau tidak bisa melamar visa yang lain. Jadi mau nggak mau kan harus pulang, kalau nggak bakal deportasi juga gitu kan. Nah itu menurut saya salah satu cara sih untuk mempreventif hal-hal itu gitu ya, terutama untuk yang penerima beasiswa yang dari pemerintah Indonesia. Atau juga di luar hak teknis seperti itu ya, sebetulnya itu LPDP itu dari segi tujuan ya, yang dia itu tidak kayak semacam ada ikatan kontrak kerja atau apa setelah pulang, itu ada plus minusnya juga. Plusnya adalah seseorang itu benar-benar bisa diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang dia minati. Setelah dia balik, dia bisa lebih kreatif untuk bagaimana untuk misalnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau misal kalau dia dosen ya berarti dia dapat pengalaman internasional, kalau dia peneliti ya berarti dia dapat jejaring juga dan pengalaman riset internasional gitu ya, dan hal-hal lain lah, banyak hal yang bisa dikembangkan. Dan itu sesuai dengan tujuan awal, sesuai dengan passion dia atau dengan minat dia. Tetapi mungkin juga perlu juga dipertimbangkan ada program-program yang memang seperti zaman dulu lah ya, ketika misalnya dulu di awal kemerdekaan misalnya kayak Bung Karno tuh mengirim mahasiswa untuk, atau Pak Harto dulu mengirim mahasiswa untuk kuliah ke luar negeri ya, ketika sudah kembali memang sudah disiapkan proyek-proyek yang mereka itu untuk berkontribusi di mana gitu loh. Salah satu hal yang sering diutarakan oleh penerima beasiswa itu kan adalah ketika mereka sudah kembali, mereka nggak tahu mau kontribusi di mana dan nggak ada wadahnya. Dan ini juga sebetulnya perlu juga sih dievaluasi oleh negara kita, bahwa perlu ada juga itu untuk menampung atau wadah untuk berkontribusi mereka gitu ya. Jadi ya banyak hal sebetulnya yang perlu bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan ke depannya, karena memang bagaimanapun pendidikan itu adalah salah satu cara untuk katrol sosial. Dan buat orang-orang kebanyakan seperti saya yang mungkin bukan dari keluarga berada juga, bukan dari royals family lah atau keluarga-keluarga pengusaha ya, tapi dengan pendidikan inilah kita bisa mengangkat derajat keluarga dan derajat kita juga gitu, bisa untuk meningkatkan level taraf hidup kita juga. Dan saya yakin banyak orang-orang, banyak anak-anak bangsa ini yang memiliki mimpi itu, bahwa untuk menempuh pendidikan itu untuk meningkatkan derajat keluarga, masyarakat dan bangsanya juga pastinya. Jadi banyak hal yang perlu diperbaiki ya, tidak dari hanya sisi, kita tidak hanya menyalahkan sisi penerima beasiswa, tetapi bukan pasti lantas membenarkan juga karena ada yang salah juga, tetapi kita juga dari sisi negara itu juga perlu ada yang diperbaiki juga sih kalau menurut saya ya. Begitu. Dan harus lebih ditingkatkan lagi, beasiswa itu harus lebih banyak lagi, lebih banyak kerjasama. Dan menurut saya ini juga salah satu cara juga untuk keluar dari middle income trap ya, yang ada di secara per kapita ada di negara-negara berpenghasilan menengah tetapi nggak naik-naik gitu ya. Dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan SDM, itu sih yang penting. Itu ya teman-teman yang mau saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama juga, menjadi renungan. Dan kalau ada yang mau komunikasi dengan saya bisa ke Twitter @dimasmuharam boleh, atau ke email me@dimasmuharam.com. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk follow, share Siniar DPM Talk ini. Sampai jumpa, Brad People, and see ya.